Tadi nih pulang biar besek kan disebut jadinya. Insyaallah. Sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim فهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح من أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا المرء مع من أحبه. وقال Iwan Fals أيضا في شعره kalau cinta sudah dibuang jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya oh ya oh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin al-aminin. Amma ba'du. Jalan-jalan ke Duren Mekah. Untuk kemantun saya. Emang benar kok saya di sini. Cuma hujan tadi ya. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini senang bisa bersilaturahmi bersama-sama di Musalla Ar-Ridha. Mudah-mudahan semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan kita semua selaku pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kita dihimpun menjadi umat Rasulullah yang dicintai olehnya, yang mendapatkan syafaat, yang masuk surga di syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati, saya baca dulu Bu ya, nggak enak Bu, DP-nya udah masuk soalnya. Yang saya muliakan guru-guru, orang tua. Yang pertama kepada Bapak Kelurahan Duren Mekar ataupun yang mewakili Bapak Seklur, Bapak Supriyadi, mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan untuk mengayomi kita. Yang saya hormati Ketua LPM Kelurahan Dome, Bapak Insinyur ya, Insinyur Haji Tijindi Jinde. Iya, kita Pak ejaan yang sekarang Pak ini. Bapak Jinde Arifuddin, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, amin. Yang saya muliati. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 04, Bapak Agus Kurniawan. Yang saya muliakan Ketua RT 03, RW 04, Bapak Sofian Bombong. Banyak masih keluarga saya di sini. Yang saya hormati Ketua DKM Dewan Kemakmuran Musalla Ar-Ridha, Bapak Sofian Bewok. Ini Bewok. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ade Supriyatna SPDI. Dan juga yang tak lupa saya muliakan guru-guru saya, mobil khusus Sahibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Asep Saifullah MA. Beliau memang benar guru saya, dari saya kecil ngikutin baik kultum beliau Bu ya. Pernah ketika beliau bawa ceramah, bawa pengajian tuh enak ngedengerinnya tuh, kayak dianjutin gitu ya. Subuh-subuh di Masjid Parung gitu Bu. Oh, saya paling khusyuk ngedengerin di belakang subuh gitu ya. Tapi berkahnya beliau, alhamdulillah. Siapa yang nyangka Allah menghantarkan saya berdiri di sini masih dalam bimbingan beliau. Jadi sebenarnya mas saya gimana ya, kagak enak gitu ngomong di sini, kayak ngegocek bola di depan Cristiano Ronaldo gitu. Nah iya tuh, beliau lebih jago. Anggap ya Kiai ini mah lagi, kalau tadi Kang Faiz pil dacil, ini pil dawe gitu ya. Jazakallah Kiai, mohon terus ridhonya, bimbingannya buat Fikri Kiai, biar terus bisa berdakwah dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat sedikit ilmu yang dimiliki ini.
Yang saya muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Syarifuddin Az-Zikra, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Yang saya hormati Ustadz HM Kastari. Yang saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Irsyad Mansur. Yang saya muliakan abang saya Al-Mukarram Al-Ustadz Syarif Hidayatullah SHI, Khadimul Majlis Al-Hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan selalu untuk bisa membimbing kita. Al-Mukarram Al-Ustadz Sofyan Azhari, Al-Mukarram Al-Ustadz Anwar Hadi, Al-Mukarram Al-Ustadz Tahmid Wijaya Kusuma, Al-Mukarram Al-Ustadz Cecep, Al-Mukarram guru kita Ustadz Binyamin, dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Mubarak. Mudah-mudahan Allah berikan beliau semua kesehatan untuk terus bisa membimbing kita, amin. Dan juga para aparatur, tokoh masyarakat setempat, dan para donatur, Bapak Komarudin, Bapak Haji Uci Sanusi, Bapak Haji Fatoni, Bapak Haji Ujang Karim, Bapak Sarmat, Bapak Jamaun, Bapak Sihono, Bapak Haji Sirojudin, Bapak Rianto, Bapak Agus Tomi, Bapak Haji Muslim. PW ada daftar nama kependudukan, saya sebutin semuanya. Ya, yang enggak saya sebutin mohon maaf Bu ya, emang kagak ditulis di sini. Iya benar. Para semuanya, pokoknya semuanya masyarakat yang saya sebut, yang saya nggak sebut, masya Allah, senang bisa bersilaturahmi di sini. Ini mah jangan dianggap ceramah be ya. Saya bukan orang Jawa, orang seberang Bu, jalan kaki aja sampai kemari mah gitu. Sampai futsal di situ saya kayak Bu. Anggap be ini mah kultum, kuliah tunggu madam. Yang sampai langsung suruh ke sini belum madam pisan kita. Takutnya ngawur deh ngomong gitu ya. Maaf panitia, kan biasanya mah kalau ceramah itu kan ada air di sini gitu kan. Itu kan di tempat lain gitu mah. Enggak, saya enggak minta. Enggak. Panitia mah ngerti-ngerti di sini semua. Kadang ada air, kalau enggak air putih, air bening gitu kan. Air putih itu apa sih? Ini makan air bening ya. Kenapa sih disebutnya air putih? Susu gitu kan. Ini kadang-kadang air bening itu cuma kalau ditaruh hidup Bu. Alhamdulillah, ala kulli hal kita berkumpul di sini dalam rangka peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda kutip meneladani akhlak dan mewariskan kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Tanda kutip titik yang di bawah kagak kelihatan ya, kealangan yang berada di kampung kita tercinta, di kampung Parung, Kulon Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia, Planet Bumi, Galaksi Android. Loh, jadi Android. Yang insya Allah kumpulnya kita di sini seperti doa guru-guru kita, Allahumma ja'al hadza jam'ana. Ya Allah, jadikan perkumpulan ini jam'an marhuma, perkumpulan yang saling memberikan rahmat satu sama lain. Wa tafarruqana min ba'dihi, ya Allah, jadikan ketika kami angkat kaki dari tempat ini tafarruqan ma'suma, perpisahan yang saling melindungi satu sama lain. Amin. Dan tentu kita masih dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Capek memang kadang-kadang kalau bicara masalah Maulid dari dulu sampai sekarang, debat, bid'ah, Maulid udah dicontohkan sama Nabi. Sebenarnya saya emang nggak masalah, Pak. Ada yang Maulid, enggak, yang nggak Maulid, nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kadang-kadang yang suka nyalah-nyalahin, yang nggak Maulid nyalahin yang Maulid, yang Maulid nyalahin yang nggak Maulid. Itu juga saya nggak setuju. Kita Maulid silakan, tapi kita juga menghormati kalau ada saudara atau tetangga kita yang nggak pengen Maulid, silakan. Barangkali dia punya dalil, yang Maulid juga punya dalil. Ini kejadian juga di Depok, Pak. Saya nggak sebut. Saya diundang salah satu sekolah negeri di Depok. Depok lagi. Itu udah ditelepon, Ustaz, ntar jangan lupa ya Ustaz, tanggal 15 bulan kemarin itu
Demi itu sekolah saya tolakin jadwal-jadwal lain. Maklum udah masuk TV. Itu udah saya tolakin jadwal-jadwal lain. Pas hari H telepon, "Assalamualaikum Pak Ustaz." "Waalaikumsalam." "Ya, ada apa?" "Pak Ustaz, ada waktu." "Ada, kenapa gitu?" "Ini Pak Ustaz pengen nyampein kabar agak kurang enakin." "Apa ya?" "Acara gagal Ustaz." "Acara maulid?" "Iya." "Kenapa gitu?" "Gitu Ustaz. Jadi karena kita salahnya sih emang dia narik iuran, namanya sekolah negeri kan sekarang bebas seklur, tahulah sensitif Bu, ya kan? Ada wali murid yang protes, dia emang orang sebelah, pemahamannya nggak suka maulid, tapi dia bawa wartawan, dia bawa ormas, dia bawa LSM, nyetak kepala sekolahnya, lapor ke KCD-nya, ini narik iuran, nggak ada persetujuan dari komite buat maulid, akhirnya acara gagal. Job hilang. Kesel banget itu. Ini di Depok Bu kejadian. Nah di bab ini nih yang kadang-kadang gak asik nih. Kan saya juga jadi kelas kagak ikhlas. Bu udah nolak jadwal lain. Begitu dari kemarin kayak gitu. Tapi itu juga gak bisa kita salahin. Acara udah di-share Bu, akhirnya ngomong, "Udah dah Pak Ustaz, gak usah dah sekarang mah. Tapi janji Isra Mi'raj sama Pak Ustaz, amplopnya saya doublein Pak Ustaz gitu." Padahal saya nggak minta amplop Bu, dan saya nggak pernah butuh amplop. Karena kiai saya Syekh Ali Mustafa Ya'qub itu mengharamkan kami santri-santri beliau. Saya ngaji sama beliau 4 tahun di Darussunnah. Beliau beristidlal surat Yasin ayat 21, "Ittabi'u man la yas'alukum ajra." Ikuti orang-orang yang nggak pernah nentuin tarif, minta ajra, upah. Kenapa? Wahum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang terpetunjuk. Makanya kalau ada ustadz narif ketika berdakwah, apalagi dia udah masuk TV, nggak usah diundang tuh ustadz lagi. Setuju? Haram. Nggak boleh minta upah. Artinya apa? Kalau ustadz sudah okein jadwal, dia udah harus tanggung tiket pulang, dia juga harus pikirkan tiket pergi. Nggak peduli panitia ngasih amplop apa enggak, itu soal lain. Yang penting dakwah tetap berjalan. Itu baru ustadz yang bener-bener berdakwah. Makanya kami pas Bu nonton Indosiar kemarin, saya di Indosiar acaranya apa? Sinetron azab. Mama Dede, tahu nonton Ibu ya? Itu udah negesin ke kita semua, Ustadz Solmed, kalian nanti ketika berdakwah di masyarakat, apalagi kalian yang para juara, haram kalian makan amplop. Makanya saya nggak pernah makan amplop sampai sekarang. Bener Bu. Nah itu ayat tadi istidlalnya. Maka alhamdulillah kita ngumpul di sini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ayatnya jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Pada diri Rasulullah itu ada contoh dan teladan. Apa aja ada. Seakan-akan Allah nyuruh kalau ente pengen cari uswah, pengen cari teladan, pengen cari orang yang bisa dijadikan tontonan sekaligus tuntunan, uswatun hasanah, contoh tuh Nabi. Mau apa Nabi? Semua ada. Pedagang, Nabi dagang. Politikus, Nabi jago atur siasat. Jenderal, Nabi jago ngatur taktik perang. Suami, Nabi juga seorang suami. Menjadi ayah, Nabi juga seorang ayah. Imam rumah tangga, Nabi juga kepala rumah tangga. Apa aja ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu beliau sallallahu alaihi wasallam Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an uswatun hasanahnya ini yang dicari. Pengen kita jadi ibu yang hasanah. Kita jadi bapak yang hasanah. Punya anak kita hasanah. Jadi rumah tangga kita yang rajin ke masjid, rajin ke musola, menjadi musola yang hasanah. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Tuh semuanya ada pada diri Rasulullah. Beliau juga manusia sama kayak kita, punya telinga, punya mata. Tapi kan ada tadi kita baca di dalam kitab Rawi,
Beliau bashar. Betul Rasulullah itu manusia, tapi beliau adalah basyarun la kal bashar. Manusia tapi bukan sembarang manusia. Orang beliau betul sama seperti kita, manusia. Kalau dalam ilmu mantik, hayawanun natiq, punya kepala, organ-organ tubuh sempurna semuanya, bahkan lebih baik dari kita. Nggak ada jasad yang lebih indah, lebih ganteng, lebih pesona daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau keringetan, sama kayak saya keringetan. Kalau ceramah bawa bios baik. Emang udah gaya saya dari dulu, udah kecil kayak gitu, nggak kuat panas saya mah, Bu. Makanya saya orangnya hot banget, dikit-dikit keringet gitu. Ini bener, panas Bu, hotnya panas Bu. Ini kan kadang-kadang kan, ya maklum atau kadang-kadang ada kipas, kan kita nggak boleh minta. Udah digini nama panitia, udah kita harus terima apa adanya. Rasulullah beda sama Rasulullah, ini kayak keringetan. Rasulullah keringetan nggak Bu? Keringetan, tapi keringet Rasulullah bukan kayak keringet kita. Keringet Rasulullah itu wanginya, masya Allah, al-misik, kesturi. Makanya Ummul Mukminin Aisyah kalau Nabi pulang dari luar, ketika Nabi sampai rumah pulang dari mana-mana, itu ya Rasul sini-sini, oh dilapin keringetnya sama Aisyah, dilapin semuanya ya Rasul. Rasul seneng disambut sama istri. Laki mana pak yang nggak seneng pak sampai rumah disambut bini? Udah itu keringetnya ada di dalam baju, dicium sama Aisyah. Masya Allah. Maka ibu kalau ingin berbakti sama suami pulang kerja, lapin. Pak, sini pak, gua lapin pak. Masya Allah. Bapak, cium dulu. Bau apa Bu? Rangus. Tuh, keringetan ya Rasulullah. Keringetan, itulah beliau. Basyarun la kal bashar. Beliau manusia, tapi bukan sembarang manusia. Tuh Rasulullah, ini kita belum bicara akhlak kayak tadi apa isapein. Ini kita baru bicara jasadiyahnya Nabi, yang kalau kita bedah di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini ketemu semua Imam Tirmidzi menjabarkan tentang sifat-sifat Rasulullah. Ludah Nabi misalnya, hal yang paling remeh-temeh deh. Ludah Nabi itu Bu jadi obat. Ludah Nabi, ludah Nabi Bu, Nabi beludah Bu, Nabi beludah. Itu jadi obat. Gak percayaan. Ini misalnya pas lagi hijrah. Nabi Muhammad SAW kan dari rumah. Ya, itu rumah Nabi itu udah ditutup sama orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tapi akhirnya beliau bisa keluar dari rumah dan kemudian pergi ke Madinah. Ini nih. Jadi enak ya. Warga Dumai ngerti banget. Nggak apa-apa, ntar ada di mobil saya kombinasi itu colokan. Kalau kurang panjang loh. Tadinya guys saya mau bawa AC, cuma takut dibilang tukang AC. Nggak apa-apa ya, Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Siap. Punten ya. Aduh. Kapok dah ngundang lu. Jadi tak mulu deh Ustaz. Ya. Bentar. Ya. Ambil iklan dulu. Nah, sampai mana ya tadi Bu ya? Nah, berbeda. Rasulullah SAW hijrah. Sebelum hijrahnya dilanjutkan, Nabi sempat ingin istirahat di salah satu goa. Goa apa namanya? Hira apa sur? Jadi jajan jawabnya. Goa apa? Nabi hijrah. Beda antara goa turun Quran dengan goa Nabi hijrah. Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua Abu Bakar dan Nabi ada di dalam goa. Goa apa Bu? Goa sur apa goa Hira? Nah, ketika Nabi mau istirahat bersembunyi di Goa Tur, itu belum masuk dulu. Abu Bakar dulu, ya Rasul, entar dulu, saya bersihin dulu di goa. Akhirnya dibersihin tuh, disapu-sapuin. Namanya kita menghormati ulama, apalagi Nabi, dibersihin semuanya. Habis dibersihin, baru Rasul masuk. Akhirnya Rasulullah SAW istirahat dan tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar ala hujrihi. Ketika tertidur,
ada kala jengking ngegigit tangannya Abu Bakar, ngegigit salah satu bagian tubuhnya Abu Bakar, dan beliau menahan sakit. Rasulullah lagi tidur, menahan sakit. Kalau bersuara takut ngeganggu Nabi, entar Nabi bisa bangun. Tapi beliau memilih untuk menahan dengan kekuatannya. Sosok yang sangat mungil, kecil, terkesan tidak bertenaga, tapi mampu menahan sengatan kalajengking yang sakitnya luar biasa. Beliau tahan, nggak bersuara sedikit pun. Digigit sama kalajengking. Kalajengkingnya kalajengking Arab, Bu, gede banget. Lah Arab apa yang kagak gede? Ditahan sama Abu Bakar. Tapi ada satu yang gak bisa beliau tahan. Apa? Air mata. Beliau nahan sakit sampai keluar air mata. Air matanya netes di pipi Rasulullah. Rasulullah kaget. Ada hujan? Belum. Masih musim kemarau. Ini mah lagi peralihan El Nino. Oh, bukan ada air. Iya ya Rasul. Kenapa Abu Bakar? Kok mukanya pucat gitu? Nggak napa-napa. Makanya dilanjut aja istirahatnya. Kalau nggak napa-napa kok nangis gitu sih? Enggak, cuma digigit sama kalajengking doang. Wah, atuh ngomong dong. Komen, like, share. Like, share. Itu bahasa kita, Bu. Biar pada ngerti. Udah tuh, habis itu di mana yang bagian yang sakitnya. Akhirnya diambil bagian sakit, diludahin sama Rasulullah, sembuh langsung. Maka ibu kalau misalnya nanti ada bagian luka dimanapun, ibu baca doa, ludahin, laler nempel, Bu. Tuh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lam yahtalim khattu taha mutlaqan abadan. Rasulullah itu nggak pernah ihtilam. Ihtilam ini artinya mimpi basah. Ya, nggak apa-apa sih aja. Pokari kan berkah maulid, Bu. Untuk pokari 2, Bu. Cepet susu lagi. Sampai sini nyusu, sampai rumah ngeteh. Makasih ya Pak DKM, insyaallah luar biasa berkah pada sini. Tahun depan maulid lagi ya, undang saya lagi ya. Bener kiai kayak saya emang kayak gini kiai ya Allah. Dah tuh. Tadi sampai mana, Bu? Nah, Rasulullah SAW nggak pernah mimpi basah seumur hidup beliau. Jadi kalau misalnya kita ngaji fikih, tanda-tanda balik itu diantaranya adalah al-ihtilam, mimpi basah. Kalau sudah mimpi basah, maka dia sudah haddut taklif, di mana segala dosa dan pahala tidak lagi dibebankan kepada kedua orang tua, tapi si anak itulah yang akan menanggung beban dan dosanya sendiri. Kemudian sifat Rasulullah lagi apa? Wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani. Nabi kagak pernah nguap. Apa bahasa domainnya nguap? Ngangok. Di sini kita berapa kali sehari semalam ngangok? Tiap jam 16 kali. Tapi Rasulullah SAW seumur hidup beliau nggak pernah satupun sahabat menyaksikan beliau menguap. Tuh keistimewaan Rasulullah. Ini biar kenal nih Nabi Muhammad nih, Nabi kita nih. Itu yang kedua. Yang berikutnya, wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasani. Rasulullah tidak pernah sekalipun lalat hinggap di tubuhnya nan mulia. Jadi Nabi, Bu, nggak pernah dihinggapi oleh lalat. Jadi lalat kalau pengen nempel nyerosot, itu lalat hinggap ke tubuh Nabi. Lalat hinggap ke tubuh kita, nyarang langsung. Nah iya, badan udah kayak bau tabunan. Tahu tabunan? Itu lalat kayak demen. Kemudian Nabi SAW bu kotorannya itu bahasa kasarnya, bahasa halusnya tuh tainya itu nggak pernah terlihat. Ini benar, ada riwayatnya. Kalau kita ngaji kitab fikih di bab al-istinja tentang cebok, kita akan menemukan kisah tentang menggunakan batu dan kotoran ataupun air untuk beristinja, mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi Rasulullah di tengah-tengah perang Badar tuh ingin keluar dulu nyari WC.
nyari WC umum di mana gitu. Nggak nemu. Para sahabat bilang, ya Rasul, nggak usah. Rasul, cari aja tempat, nanti saya tutupin pakai kain. Oh yaudah sok. Ini sahabat kepo. Aku pengen lihat ini bahasa kepo dia. Pengen tahu tai Nabi kayak gimana ya. Kotorannya Rasulullah. Akhirnya para sahabat nunggu Rasulullah. Dan ketika Rasulullah sudah keluar, dilihatin nengok, kagak nemu. Itu Rasulullah. Ibu kalau buang air mampet WC. Itu Rasulullah, Bu. Ini keistimewaan basyarun, beliau manusia, tapi la kal basyar, bukan seperti manusia pada umumnya. Kemudian apalagi sifat-sifat ini, kita baru bicara sifat jasadiahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam zillu fi syamsi dhu fatani. Jadi beliau kalau jalan kemana-mana awan selalu naungin. Makanya Nabi gak pernah kepanasan kayak saya, gak pernah keringetan. Itu Rasulullah SAW. Apalagi kalau beliau udah pakai jubah warna merah, itu di dalam kitab Rawi disebutkan betapa anggun dan mempesonanya Rasulullah SAW. Makanya ibu-ibu, coba sekali-kali nanti suaminya dibekali gamis warna merah. Kalau mau pergi ke masjid malam Jumat, lewat kebun itu, paling dikira kuntilanak merah. Kan kuntilanak ada dua, ada putih, ada merah zaman sekarang. Itu makanya hati-hati sama yang berwarna merah tuh. Maksudnya kuntilanak tuh yang warna merah tuh, hati-hati. Kalau saya mau geser politik lagi kayak gitu. Kalau sensitif banget, jadi saya ceramah bener. Kadang-kadang saya nanya dulu, ada caleg nggak gitu. Tapi biasanya kalau ada, saya hati-hati ngomong, nggak enak kalau sekarang. Jadi begini salah, jadi begini salah, jadi begini juga salah, milih ini salah. Apalagi kalau ada dewan, sensitif banget. Tandai nih Ustaz, nggak bakal undang-undang lagi. Tuh ada yang kayak gitu, Bu. Makanya sekarang sensitif nih, apalagi habis pengundian nomor urut capres cawapres kemarin sama KPU, Komisi Pemilihan apa ya? Umum, Komisi Pemilihan Umum tuh hati-hati banget, apalagi kalau ada caleg gitu kan. Ya kadang-kadang kita ngedukung benar ngedukung. Tapi kan gitu, Bu. Caleg menyalek, minta dukungan, isi baju sama kita, ya kan? Baju kayak buat topo, paling 3 hari udah dipakai buat topo. Terus dia nyalek, ya nggak apa-apa. Yang capek kan kita, Bu, tim ses, betul. Ibarat kata panjat pinang, Bu, kita tuh yang di paling bawah, dia yang paling atas. Nggak apa-apa lu naik ke atas, biar lu jadi, biar lu ngewakilin kita suara rakyat. Itu kalau caleg. Kalau dia mau nyalek jadi dewan, dia jadi wali kota, lu naik nggak apa-apa, bagian gue jadi tim sesnya. Yang penting ntar pas lu di atas banyak hadiah. Tuh ada panci, ada botol, ada termos. Ntar kalau lu udah dapet, lu turun, cak, bagi bareng-bareng, kan beres urusan kayak gitu. Ini mah ada digas semuanya sama dia. Kita mau udah capek, tim sesi dia, kita udah di atas, panci dimakan sama dia, termos dimakan sama dia, aspal diembat sama dia, sampai kabel telepon diembat sama dia. Tuh ada yang kayak gitu. Itu. Tapi Rasulullah SAW, kenapa saya sampaikan ini? Karena beliau tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Baik ketika beliau hidup ataupun ketika beliau sudah wafat. Kalau bicara beliau hidup, nggak usah ditanya. Ketika Jibril datang berkali-kali, Rasul, ummati, Jibril, umatku gimana? Umatku nasibnya nanti gimana? Itu selalu proposal yang beliau minta supaya Allah ampuni umat Nabi Muhammad SAW. Sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun maksiatnya. Bahkan beliau tidak pernah ingin masuk surga sebelum memastikan umat yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Ketika beliau dicabut nyawa, yang beliau pikirkan, tanya sama malaikat Israel, yang nyabut nyawa malaikat apa? Yang nyabut nyawa malaikat apa? Israel datang, ya Rasulullah. Ketika beliau sakit dalam sandaran Ummul Mukminin Aisyah, tibalah waktu yang dijanjikan. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ini waktu yang sudah Allah janjikan. Izinkan aku untuk mencabut nyawamu nanti. Akhirnya dicabut. Tapi sebelum dicabut, beliau nanya, Israel, umatku gimana Israel? Umat duluan sebelum dicabut nyawa. Umatku gimana? Umatmu urusannya entar lain. Kita kalau mau mati bisa nggak kayak gitu? Ingat amal-amal kita, ingat kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita mau mati dikumpulin anak-anak.
Roh, J, Coek, Dadan, mari. Bapak udah tua, Bapak udah gak ada umur. Kalau besok Bapak mati, itu kebun yang ada di depan rumah jangan lo jual. Nyapa yang pakai kebun orang. Mati yang dipikirin banda, bukan amal-amal. Gimana kita mau jadi umat Nabi Muhammad kalau begini tipikal dan ciri-cirinya? Tapi Rasulullah SAW, ibu, ketika beliau mati dicabut nyawa yang mulia, beliau tidak pernah tidak pernah lupa untuk memikirkan umatku. Itu ketika beliau di dunia. Di akhirat juga sama. Nabi udah masuk surga. Tapi ketika di surga, beliau tuh agak-agak galau. Yang punya surga Allah Subhanahu wa taala kan ngeliatin kekasihnya. Ya Habibullah, galau amat? Enggak. Udah di surga enak gak? Oh enak ya Allah. Apa ada yang kurang? Enggak, enak banget di surga. Dapat tunjangan beras, dapat tunjangan listrik, dapat tunjangan komunikasi, dapat tunjangan transportasi. Itu mah gaji anggota dewan ya, sorry. Ada yang kurang? Enggak. Cuma saya pengen ngeliat umat saya doang di luar gimana nasibnya. Tuh, Nabi masuk surga, minta keluar lagi, nyariin aina ummati, umatku mana? Sementara kita sebagai umat di luar di padang mahsyar itu lagi kebingungan nunggu antrian mizan. Mau nanya sama nabi-nabi lain, gak ada yang bisa memberikan syafaat dan petunjuk. Nanya pertama kepada Nabi Adam alaihissalam, Adam, Anda kan manusia pertama, Adam. Atau tolong kita di sini kebingungan nih, kumaha itu. Nabi Adam bingung. Bahasa mana itu teh? Bahasa Sunda di mana? Ciamis. Oh, Ciamis. Dan orang Ciamis yang lagi mohon. Nabi Adam, jangan nama saya udah nggak sanggup. Nah, apa emang? Saya dulu pernah makan buah apa? Khuldi. Itu yang namanya buah khuldi ya iblis sebenarnya mah. Allah mah nggak namanya buah khuldi. Allah namanya asy-syajarah di dalam Al-Quran, pohon berbuah. Cuma iblis lewat Hawa, lewat perempuannya. Hawa. Ente kan sebenarnya kagak kekal di surga. Kata siapa? Kata iblis. Kalau ente pengen kekal di surga, tuh makan tuh pohon. Itu pohon khuldi, pohon kekekalan. Kalau ente pengen kekal, makan tuh. Adam udah tahu, gak boleh. Tapi emang godaan perempuan lu dasar. Akhirnya mau ngomong, Nabi Adam makan. Udah makan nyangkut di mana? Di leher, di tenggorokan. Makanya sampai sekarang laki-laki semuanya coba bapak pegang pak, nyangkut. Ibu pulang ntar dari sini pegang leher, sorry pak, mana buah khuldinya pak? Itu ada. Pelajarannya apa? Hati-hati dengan tipu daya wanita. Bahayanya luar biasa. Gak kenal ustadz, gak kenal orang biasa. Nah sama kita kayak ustadz. Saya tinggal di Parung, kan jadwal ceramah di William, di kota Bogor. Kan pulang kan lewat, tahu sendiri. Jabon. Sekarang geser sedikit pak ke Kemang pak. Itu habis pertigaan ke arah Sasak Tonjong. Nah di situ tuh. Lihat yang malam lewat. Iya. Ya kan kadang-kadang godaan ya kita udah ya kadang-kadang pulang pak nyetir sendiri ngantuk gitu ya. Ya kadang saya bandel dikit istirahat dulu, makan permen mentos dulu, buka dulu, berhenti dulu, giniin dulu biar gak ngantuk. Bahaya mengendarai dalam kondisi ngantuk habis ceramah. Kalau nyetir acara di William kan lumayan, kita 1,5 jam. Itu dalam kondisi jam 1:30 malam. Beres acara kan jam 12, karena ada yang minta foto bareng dulu, ada yang minta makan dulu, ini dulu, biasalah segala macam, capek pulang. Makanya malam jadwal 1 aja udah cukup lah. Ngantuk-ngantuk biasanya di daerah Kemang. Pas udah istirahat nepi mobil kan dibilang yang aneh-aneh entar. Ada yang ngetok. Misi. Siapa? Misi. Perempuan kecelakaan. Pas saya buka, astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Gua lihat dalam hati dosa, kagak dilihat. Mau banjir. Bingung. Bapak mau istirahat? Enggak, ini saya cuma ngasuk di sini doang bentaran. Ada kontrakan kalau mau istirahat. Ada yang mijit juga kalau mau. Aduh, yang namanya kita ustadz kan, ini saya pakai peci. Mohon maaf teh,
Saya mah ustaz gitu. Oh, Pak Ustaz. Nggak apa-apa, saya kasih diskon 35%. Saya mau ambil berkahnya aja, gitu ya. Lah, mau ngomong apa Bu kalau udah kayak gitu, Bu? Itu godaan, Bu. Makanya bener di dalam Al-Quran juga, zuyyina linnas hubbu syahwati minan nisa. Itu yang pertama, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia itu kecintaan terhadap wanita. Tuh Pak, Bu, ini pelajarannya tuh di situ. Ini pelajaran dari Adam dan Hawa. Kita laki-laki juga ya harus maklumin, memang wanita karakternya ngegoda, wanita karakternya minta, merajuk, ngebujuk, merayu kita, nggak kita keluarin nggak enak. Ini cewek Pak, apalagi kalau kagak dikasih. Ini tahu. Ngomong deh, Bu, nggak apa-apa. Saya udah tahu Bu, tampang-tampang kagak dibagi duit semua ini. Ini tampang-tampang susah. Ada dari tadi juga ada yang nggak ketawa Pak. Itu dua biasanya, stroke, yang kedua suami belum bagi duit hari ini. Itu Pak, nah kalau istri pengen setia, modalnya gampang Pak, sering-sering bagi. Tuh dengerin Pak, ini di mana-mana saya tanya jawabannya itu mulu semuanya. Ya, gitu. Jadi mereka sebenarnya itu sayang Pak sama kita, asal kita sering bagi. Nah dengerin Pak, ini jeritan hati Pak, yang gak masuk sinetron di Indosiar Pak. Bapak punya hobi motor, mangga. Bapak punya hobi mancing, silakan. Bapak punya hobi jalan-jalan, baik. Yang penting di rumah disisain. Makanya Ibu harus ngerti kenapa kami para laki-laki lebih cepat mati, Bu. Gara-gara kami capek mikirin ini namanya cewek. Kata dokter Aisyah Dahlan juga kan, kata-kata perempuan itu 20.000 kata. Sementara laki-laki 7.000 kata sehari semalam. Laki-laki dari bangun tidur sampai tidur lagi ngomong, kalau dihitung rata-rata jumlah katanya Pak, itu cuma 7.000 kata. Tapi perempuan 20.000 kata. Bawelnya bukan main. Apalagi kalau kagak dibagi. Itu Pak. Kalaupun nggak ada masalah dicari Pak, ditungguin masalahnya. Lagi benerin motor, Pak, mau ngeteh apa kopi? Tumben kita baik amat. Jarang-jarang ini. Kopi aja. Ayo bikinin kopi. Tapi ada maksud tuh. Kasih Pak mau nanya Pak. Apa? Kalau saya mati besok Pak, mau kawin lagi nggak? Apa jawabnya kira-kira Bu? Ntar dulu, jangan Ibu yang jawab Pak, kawin lagi, bini nawarin, mau Pak? Bapak kawin lagi mau nggak Pak? Jujur Pak, ini maulid Pak, ada banyak malaikat Pak. Mau nggak Pak nikah lagi? Tapi Ibu, boleh nggak Bu nikah lagi? Boleh nggak nikah lagi? Jawabannya gitu semuanya. Oh, mau atau nikah lagi mah katanya. Ya udah. Terus kalau udah nikah Bapak entah mau tinggal di rumah yang mana? Ada lagi pertanyaan. Ya rumah yang ini nih, dia belum lunas 5 bulan atau. Oh. Terus tadi kamar yang mana Pak? Kamar, sekarang ke kamar. Ya kamar kita kan cuma ada 3 Neng. Kamar mandi, kamar tidur, kamar gudang. Masa gua tidur di gudang? Oh. Terus ntar Bapak mau pakai kasur baru apa kasur yang aku pakai sekarang? Kasur sekarang. Jadi udah kamar, sekarang kasur. Suaminya pintar. Gue beli kasur baru aja dah. Nggak mau pakai kasur yang bekas aku. Enggak, bekas orang mati. Enggak. Oh. Terus dasternya pakai daster yang mana? Beli baru aja deh. Kenapa nggak mau pakai punya aku? Punya kamu kekecilan, dia gede soalnya. Dia siapa Pak? Tuh, nyari masalahnya pinter karena nggak dibagi. Gitu. Tapi saya sering sampaikan, Ibu kalau mau dapat itu caranya cuma 3 aja Bu. Senengin laki-laki cuma 3 aja kalau pengen dapat duit. Yang pertama, nih mata dulu Bu. Suami itu paling seneng dapat pandangan mata yang indah-indah. Iya, itu kodratnya. Seneng kalau istri berpenampilan cantik. Coba deh sekali-kali. Jangan Ibu kan kalau kesini pakai lipstik cakep, kelihatan lah kayak ratu gitu. Masa depan suami kayak hantu. Coba berikan pandangan yang indah ke suami kita. Berikan yang terbaik untuk dia. Karena seneng Bu. Sekaligus itu titik godaan laki-laki. Itu semuanya dari pandangan. Tapi titik godaan wanita itu dari aurat.
mereka gagal menjaga aurat, kami laki-laki gagal menjaga pandangan. Jadilah apa yang terjadi kemudian? Coba kalau ibu bisa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita pengen istri kita, anak-anak kita itu jadi qurrata a'yun. Apa sih arti qurrata a'yun? Peneguh ketetapan mata, biar kagak larak lirik ke kiri ke kanan tuh. Jadi makanya penting menjadi seorang istri yang bisa nyenengin pandangan suami. Dandan yang cantik. Kalau perlu ibu tanya, Bapak hari ini aku mau pakai baju dinas apa? Kemarin kan aku pakai baju dinas suster-susteran. Kata suaminya, sekarang kamu pakai yang Pokemon aja deh. Pakai yang Pokemon. Nyenengin suami loh. Nggak apa-apa. Jangan ibu kondangannya ganteng banget, ganteng cantik banget. Oke, bedak, apa tuh namanya tuh, bedak Kelly gitu kan. Ini kan kadang-kadang mama kalau mau kondangan kan kadang-kadang ngumpul dulu di satu titik. Biasanya ngumpul di warung yang polilis di situ. Sambil beli amplop. Habis beli amplop kan ngerobi dulu, ngumpulin dulu. Kadang-kadang kalau nenek-nenek mah kagak bawa tas. Saya lihatin itu nenek-nenek naruh bedak di mana itu ya. Ternyata diselipin di BH-nya, Bu. Dipakai bedaknya demi apa? Demi agar kelihatan cantik. Boleh. Ntar dulu, suami ibu tanya ridhonya gimana. Makanya pandangan mata ke suami ini yang paling penting, Bu. Ya, hati-hati, Bu. Jangan sampai tonjolin jendol-jendol. Iya, tertutup aurat. Ini saya ada buku. Ini dijelaskan di buku ini nih. Ini buku bagus banget, Bu. Saya selalu bawa kemana-mana. Karena yang nulis buku ini saya sendiri, Bu. Enggak promosi, cuma pengen jualan doang. KLB ada yang beli loh kan, gue udah bawa buku sebanyak ini kagak ada satupun yang mau beli, minimal pas edur lah gitu. Ini buku saya jelaskan kriteria memakai pakaian buat perempuan. Yang pertama itu tidak menampakkan aurat. Ya, T yang pertama tidak menampakkan aurat. Aurat ibu harus tahu batas-batasnya laki-laki mana perempuan mana. Kalau laki-laki mabaina surrah war rukbah, lutut sampai pusar. Ya, lutut dan pusar. Lutut ya balik. Maksud saya pusat dan lutut gitu. Belum makan bro. Jangan siapin makan, panitia lagi ceramah ya. Hebat soal panitia tuh. Kemudian perempuan auratnya menurut mazhab Syafi'i, kaul yang azharnya itu seluruh tubuh bahkan. Makanya banyak yang pakai cadar. Di pesantren saya sendiri di Aceh itu pakai cadar karena mengamini pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat yang kedua, enggak seluruh tubuh, baik di dalam sholat maupun aurat di luar sholat. Karena nanti ditafsir aurat itu, dirinci. Ada aurat di dalam sholat, ada aurat di luar sholat. Untuk aurat ini kita bicara di rumah, di luar rumah, maaf. Di rumah nanti lain lagi ceritanya. Jadi kalau misalnya nanti di luar rumah itu seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan, pergelangan, baik batin kaf, telapak tangan maupun punggungnya. Ini saja yang boleh terlihat. Lainnya tidak boleh dilihatkan ke orang yang tidak berhak untuk diperlihatkan. Tuh, dua. Kemudian T yang kedua, ini batas aurat laki udah, perempuan udah. T yang kedua tidak menampakkan letak lutut tubuh. Apa maksudnya? Tidak menampakkan letak lutut tubuh. Tidak ketat, betul. Jangan ketat. Apa maksud ketat? Menonjolkan bagian tubuh. Sama yang perempuan. Kadang pakai jilbab, tapi depannya ngegombrang kemana-mana. Ngoeng. Nah, jilbab yang nontot. Nggak cukup dengan yang ada, dipakai koran, dibuntul-buntul, disumplin, gerak. Itu jangan. Tutup semua yang menonjol. Laki-laki Pak Ustadz sama, bawahnya juga sama. Jangan diketatin Pak. Kesian lato-latonya. Itu kalau udah ketendang Pak sakit banget Pak. Dunia dan seisinya itu. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, tidak. Pertama apa tadi? Penampakan aurat. Iya maksudnya transparan. Yang kedua tidak menonjolkan bagian tubuh. Yang ketiga tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Maksudnya apa Pak Ustaz? Laki-laki nggak boleh pakaian yang biasa dipakai perempuan. Perempuan juga tidak boleh pakai yang biasa dipakai oleh laki-laki. Maka kalau ada yang nanya, apa hukum laki-laki pakai rok? Jawabannya haram. Apa hukum laki-laki pakai jilbab? Jawabannya haram. Apa hukum perempuan pakai celana jeans yang bisa dipakai oleh laki-laki? Jawabannya haram.
Tapi memang ada secara adat kita pakaian yang biasa dipakai laki-laki dan perempuan. Apa contohnya? Kain sarung. Ya, kain sarung itu kan biasa kan mak kita pakai, bapak kita juga pakai, orang kampung zaman dulu. Itu emang biasa. Kalau ditanya bapak apa sih? Biar praktis katanya kalau pakai kain sarung tuh. Makanya anaknya banyak. Traveling dulu pikirannya. Terus apalagi? Yang keempat, tidak syuhroh. Syuhroh itu mentereng, mencolok dan mencari perhatian banyak. Jadi pakai pakaian yang warna pakaiannya, jenis bentuk pakaiannya itu juga enggak mencolok perhatian banyak orang. Biasa aja. Kalau kita duduk di kawanan orang rame, bikin biar orang itu enggak langsung menunjukkan matanya ke kita. Jangan pakai misalnya kerudungnya warna merah, atasannya warna kuning, bawahannya warna hijau. Lu orang lampu merah. Ada kayak gitu di sini, Bu. Kita kembali ke poin utama. Minta sama Nabi Adam nggak mau. Embung. Saya mau udah nyerah. Akhirnya minta ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa ini kita umat ini gimana ini warga Dumit pada kebingungan. Aduh, gua punya anak tuh gak beriman sama gua. Jangan dah. Tahu sendiri kasihkan anak, wader banget tuh. Nabi Nuh aja yang soleh tetap gagal mendidik anak, apalagi kalau orang tuanya gagal. Dan anak mah Bu nih, nggak pernah bisa disalahkan sebenarnya. Anak mah kisah Nabi Nuh ada hikmah buat kita ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi pada hakikatnya anak tidak bisa disalahkan. Al-walad kaifa walid. Anak gimana orang tua? Orang tuanya kalong, anaknya kampret. Orang tuanya nyolong, anaknya nyopet. Artinya kalau orang tuanya baik, nurun insya Allah ke anaknya. Anak nggak bisa disalahin. Anak itu juga bukan seperti tanah liat yang bisa dibentuk sesuka hati oleh kita sebagai orang tua. Berikan hak-hak mereka. Ajarkan untuk anak-anak kita Al-Quran. Ini yang paling penting dulu. Karena anak-anak kita sekarang pada malas ngaji, kadang-kadang pada demen main. Nah itu, anak-anak zaman sekarang tuh bisa kayak gitu. Kalau ditanya, misalnya pertanyaan-pertanyaan agama gitu, itu kadang-kadang ada yang bisa jawab, ada yang nggak bisa jawab. Tapi kalau ditanya masalah game-game, Bu, bocah sekarang udah pada hafal banget, betul. Apalagi main game apa tuh yang laki-laki tuh? Efek tuh. Ini nyaut, siapa tadi nyaut? Coba yang nyaut nih, kasih Fauzan kasih hadiah nih duit. Ayo yang nyaut mana tadi? Ayo sini, sini. Gue. Oh, gerbong lagi. Gue di prank ternyata. Gue tandain gue ya. Yuk. Game yang paling populer apa? Sini maju. Ini kasih duit ini. Tuh. Kurang gak usah tambahin. Sini dulu, ada lagi tenang. Mana? Ayo, ini duit ini. Sini, mana? Bocah mana? Bocah mana? Ayo sini, tuh. Yang sebelah sana, Bu. Di belakang ibu. Ayo sini. Enggak apa-apa. Ayo sini ya. Ya, yang mana yang di belakang ibu? Iya. Sini. Sini, enggak apa-apa. Enggak dimakan sama Pak Ustadz. Ayo sini, Ini cuma pengen bagi duit doang, enggak mau. Ayo, sini. Punten. Siapa namanya? Sini. Dan insya Allah saya pengen doain dia jadi ulama. Siapa namanya? Fajar. Nama lengkapnya? Fajar Ilham. Fajar itu ada dua. Ada Fajar waktu subuh, ada Fajar sad boy. Yang ketiga Fajar di Dumek. Fajar sad boy tahu kan? Fajar kelas berapa sekarang? 1 SMP. Game paling favorit apa? Gak apa-apa. Apa? ML. Pangkat yang paling rendah di ML apa? Pangkatnya? Warrior. Tuh, ibu tahu nggak warrior? Sayur apa itu? Tuh. Tahu Bu, anak zaman sekarang mah paling rendah apa? Warrior. Di atas warrior? Elite. Dua. Tuh. Di atas elite? Master.
Oke, Fajar. Nah, itu semua ada di game namanya ML. Arti ML? Mobile Legends. Ibu tahu nggak, Bu? Tuh, Bu, anak-anak kita udah pada tahu semua. Nah, sekarang Pak Ustadz ada duit 50.000. Ya. Ada. Nah, nih. Udah diamplopin ya. Nah, pertanyaannya, Nabi Muhammad SAW punya bapak bernama bapaknya Abdullah. Saifuddin. Bapaknya Abdullah siapa? Oke, gini aja. Nabi Muhammad lahir di kota, diwafatkan di Madinah. Itu ada di negara apa? Negara apa namanya? Palestina. Ya, silakan kembali ke habitatnya. Masya Allah, luar biasa. Udah tahu ya, Pak? Ya. Ya, artinya apa, Bu? Ini nih Nabi Nuh makanya nggak mau ketemu Allah, nemuin jadi rekomendasi karena merasa gagal mendidik anak. Tapi Fajar nggak, insya Allah. Ini hanya etalase dan contoh buat kita semuanya, Bu. Ya. Karena sekarang semuanya capek pada mainin HP. Anak-anak kita tuh pinter banget. Kalau kita dulu disunatin, ditanya sama emak kita, lu mau dibeliin apa ntar kalau habis disunat? Bocah zaman dulu mah jawab apa? Sepeda, pengennya. Game paling banter kayak dibeliin Nintendo sama Sega. Tapi bocah zaman sekarang, kamu mau apa, Nak? Jawabannya HP. Itu makanya harus jadi perhatian zaman sekarang, Bu. Nih, hati-hati. Adik-adik semuanya punya Roblox? Punya Roblox nggak? Iya. Anak saya juga pintar banget mainin Roblox, ya Allah. Bapak tahu nggak Roblox, Pak? Tanya sama bocahnya, Pak. Pinter-pinter banget semuanya. Bener dah, Bu. Anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya Allah. Dulu makan orang tua kita kalau nangis, salatullah, salamullah. Anak zaman sekarang, nih, the wheel on the bus go run and run, run and run. Apa tahu saya, Ge? Sumpah, Bu, saya nggak biasa hafal, nggak juga tertarik gitu, tapi terpaksa. Dulu HP video saya ketika masih muda, Bu, itu perang. Film-film yang box office yang Bollywood. Lah sekarang lagu-lagu anak bocah semua buat ngedimin bocah kalau lagi nangis. Tuh anak zaman sekarang udah nggak bisa lepas dari HP. Lahirnya juga emang butuh HP. Ntar masuk surganya di HP surganya. Ini hati-hati, Bu, makanya ngedidik HP zaman sekarang. Adik-adik juga. Pak Ustadz nggak ngelarang kalian main HP, tapi kalau bersosmed pilihlah, follow lah akun-akun yang baik, follow akun-akun ustadz, follow akun-akun kiai. Ya, coba ada yang mau follow akun Instagram saya? Yang saya follow, mohon izin kiai. Nih, saya kasih hadiah nih. Ini istri saya selalu bilang, yang kamu kemanapun kasih hadiah buat jamaah. Ini aku udah beli banyak item, aku acak apapun, kamu ambil manapun yang mau. Nah, malam ini dikasih yang ini. Saya nggak tahu nih apa nih, sampai warteg apa ini. Oke, yang follow akun saya Fikri Habibullah Muharram paling pertama saya kasih. Sudah. Nah dulu, gak usah ngomong sudah. Saya bisa ngeliat yang follow. Nama saya sama. Udah belum? Mana? Fikri 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 HABIBULLAH Muharram. Fotonya ganteng deh kalau di IG mah. Aslinya mah kayak Narji gitu. Udah belum? Enggak, ada, Bapak ada Instagram. Nenek punya Instagram, Nek. Instagram itu dibeli tuh di samping tukang sayur depan tuh Besi ada Instagram, Nek. Dia aja dulu. Fikri Habibullah Muharram, ada kan? Ada. Udah. Coba lihat akunnya. Kayak gimana? Iya bener. Karena paketnya kali berapa? Oh, dulu. Oh iya, paketnya habis. Aduh ya Allah ya Rabbi. Oke, bentar. Yang beruntung pada malam yang berbahagia ini minta wifi apa Pak? Iya, ada. Namanya surah Qajariyah. Tadi deh. Bisa. Ada paket sisa nih.
Oke, kuota tinggal 500 MB lagi. Oke. Yang beruntung pada malam yang berbahagia ini mendapatkan hadiah atas nama, ini saya ngacak ya, banyak juga. Tang ting tong yang dipanggil kakinya buntung. Atas nama Denny Gunardi. Denny DNNYGUNARDI Denny Gunardi. Ada? Mana Pak Denny punten. Ya Bang Denny mana Bang? Masih muda nih. Ya Bang Denny ada Bang Denny? Ayo sini Bang, ini hadiahnya. Kalau kamu saya diskualifikasi, saya kasih yang lain. Ini Bang ambil lumayan, serbet warteg ini. Ayo Bang, ambil ya Bang. Mana ada tak? Sini nggak apa-apa Ustaz, apaan? Ya, Masya Allah. Oh ini Kiai ya? Gak kajian tuh Ustaz. Ya Ustaz, ampura Kiai. Ya Allah, ini berarti beliau amalannya yang paling banyak. Makanya beliau dapat ini insya Allah. Habis ini kita tukeran nomor Ustaz ya, nomor rekening maksudnya. Habis ini yang follow TikTok bagi buku ntar sama akunnya pikirin dulu jadi follow-followan deh. Gak apa-apa. Yang penting HP intinya apa? Ikut akun-akun yang baik. Jangan ikut akun-akun yang jelek, yang buruk. Sebagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW. Kembali ke kisah Nabi Nuh. Kenapa tidak ingin memberikan rekomendasi kepada umat Nabi Muhammad? Karena gagal ngedidik anak. Tuh, satu, Al-Quran diajarin. Yang kedua, dikasih nama yang baik buat anak-anak kita. Sunnah Bu, mengganti nama yang buruk ke yang baik juga sunnah dilakukan. Bahkan haram menamai anak dengan nama yang jelek. Di zaman Nabi, ini ada di buku saya Bu, riwayat Imam Ibnu Umar. Ada seorang perempuan dikasih nama Asiyah. Apa arti Asiyah? Wanita yang suka berbuat maksiat. Oleh Rasulullah SAW, faqala diganti namanya Anti Jamilah. Diganti namanya, namamu sekarang bukan lagi Asiyah, tapi namamu sekarang adalah Jamilah. Apa arti Jamilah? Cantik jelita. Mak gua tuh namanya Lailah Jamilah. Jadi sunnah Nabi itu juga. Kebetulan datang ibu saya, umi saya, Masya Allah. Itu sunnah itu. Nah ibu nanyain nama anak ibu siapa? Coba, ini ada mic yang tanpa kabel, Bang. Nggak ada ya? Iya, nggak apa-apa. Coba si Neng, namanya siapa Neng? Ya. Nggak Pak, siapa? Dingin. Punten Kiai ya, bukan nggak sopan. Nama Neng siapa? Dini. Nama lengkapnya? Jangan ditutup. Putri Andini. Putri artinya dia bukan cowok, dia bukan putra. Emang iya? Andini itu ketika dewasa nanti insya Allah jadi seperti suaminya Aldebra. Itu sinetron apa ya? Sinetron apa itu? Ikatan batin. Berarti orang tua Dini suka nonton Ikatan Batin. Sampingnya siapa namanya? Hah? Meme? Y, bukan K kan? Y. Bener Pak. Nama lengkapnya Meme apa? Hah? Maiza itu wanita yang mulia, punya keistimewaan. Terus Nur itu artinya cahaya. Aida artinya kembali. Idul Fitri kembali bisa makan. Berarti ini wanita insya Allah punya kemuliaan. Yang kemuliaan ini berupa cahaya. Cahayanya itu yang kembali lagi buat dia. Jadi cahayanya muter-muter. Berarti lahirnya ketika naik komedi betul. Ya ini bagus artinya. Enggak, saya nyari yang nama bahasa Arab Pak. Karena nama itu doa. Saya selalu tegaskan nama doa. Kalau nama anak kita mumpung masih bisa digantikan sih kalau jelek. Neng Ayu Nika Azhara. Ayu itu bahasa Arabnya cantik. Ayu itu Jawa ya biasanya.
Ayu. Terus nikah. Nikah itu adalah pasukan yang dibonceng di zaman penjajahan oleh Inggris. Itu pasukan nikah, Pak. Saya nggak tahu ini namanya benar apa enggak. Terus Az-Zahra ya. Az-Zahra itu artinya bunga. Berarti pasukan Inggris sempat nanam bunga. Ya benar. Ya. Udah kagak bener bicara apa? Enggak, ini bicara nama, Pak. Neng Yasmin. Berarti pas orang tua Neng lewat Yasmin ke kanan lampu merah, lahir di situ. Ya. Yasmin artinya bunga. Bunga yang sangat wangi, makanya ada parfum Yasmin. Insya Allah Neng nanti ketika dewasa jadi insan yang bisa memberikan semerbak wangi. Insya Allah. Yang penting jangan jalan ke kuburan. Takut. Neng siapa? Zahra. Zahra artinya bunga. Awas diantuk tawon. Terakhir, Aira. Nama lengkapnya? Aira Febrianti. Berarti ketika lahir, ibunya sama bapaknya sedang main semprot-semprotan air. Nggak tahu saya artinya Aira apa? Enggak. Nama itu harus yang bagus. Sunnahnya seperti itu. Nih, bicara mendidik anak sebelum saya lanjut. Ini kisah saya pepet-pepetin terus, Bu. Kenapa? Karena banyak sekarang yang gagal memberikan nama anak dengan nama yang baik yang mengandung doa. Saya juga sama. Nama saya Fikri Habibullah Muharram. Apa arti Fikri? Pikiranku. Fikri, pikiranku. Habibullah, kekasih Allah. Muharram, anak haram. Wah, Bu, bukan emak gue, Bu nih. Mah, dikatain anak haram, mah, lebih baik, mah. Nggak mau ceramah lagi di sini, nggak mau. Muharram itu artinya dimuliakan. Makanya istilahnya tanah suci, tanah yang dimuliakan, tanah haram, bukan anak haram. Udah masuk TV bilang haram. Itu Fikri Habibullah Muharram. Sunnah. Boleh nggak Pak Ustadz pakai nama yang mengandung doa? Emang itu yang dianjurkan. Boleh nggak pakai bahasa lain selain bahasa Arab? Boleh. Tapi yang dianjurkan bahasa Arab. Kalau nggak pakai nama lain, pakai yang mengandung arti yang baik-baik. Kadang-kadang kalau orang-orang kayak kita ini kan masih wilayah Betawi Sunda. Kadang-kadang kan ada Jawanya. Itu juga bisa beda tuh kalau Sunda sama Jawa tuh. Kalau Sunda biasanya ujungnya a. Kalau Jawa ujungnya o gitu. Misalnya di Sunda tuh Mulyana, di Jawa Mulyono. Terus misalnya Yana, Yono, Jaka, Joko, Nugroho, Iskandar. Bukan nggak disebut. Enggak, itu ya. Nggak sopan banget dah. Itu nama yang baik. Cari di Al-Quran boleh, tapi nanya dulu sama Kiai Asep, tanya dulu sama Ustadz Syarif, biar kita tahu apa artinya. Jangan laki laki melihat bininya bunting, suruh cari nama di Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitabullah. Al-Quran itu firman Allah. Dicari sama bininya, nggak ngerti bahasa Arab. Pak, laki apa perempuan? Lu udah SD belum? Belum, Pak. Dia dicari yang laki-laki dulu. Cari laki-laki nama anak. Dikebet ya Al-Quran atau waktu. Kebet. Pak, ini bagus Pak nih. Apa Pak? Tony, Pak. Laki Tony ada di Al-Quran. Ada Pak ini. Lu baca ayatnya? Syaitoni rojim. Ganti, lu anak gue jadi setan lu mau? Ganti, cari yang lain. Cari yang perempuannya aja dah, jangan laki-laki. Jaga-jaga kalau perempuan. Iya Pak. Bininya udah takut gue dimarahin sama lakinya. Cek lagi. Ini ada Pak, ini bagus nih. Gue dari sama. Cakep Pak. Bila. Nama lengkapnya apa? Salsabila. Bukan Pak, ini tuh Bila. Abi Lahab wata. Abu Lahab maksud lo? Lah anak tidak Abu Lahab. Ganti, dikebet lagi, dicari ya namanya perempuan kan disuruh sama laki dikebet-kebet, dicari-cari nama anak, dibaca waktu lembaran demi lembaran. Ketemu, bagus. Ini udah nggak salah lagi. Fira Pak. Nama lengkapnya Firaun Pak. Ya Allah. Nih Pak, jadi ngasih nama anak dengan nama yang baik.
Dah, Nabi Nuh diminta bantuan, nggak mau. Geser lagi ke Nabi yang lain. Nabi siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim nggak mau. Kenapa? Karena seumur hidup beliau pernah berdusta, berbohong 3 kali. Nabi selama hidupnya, Nabi Ibrahim alaihissalam selama hidup beliau pernah 3 kali beliau berbohong. Ini ada di dalam riwayat muttafaqun alaih. Lam yakdzib Ibrahim illa fi salasatin qattu, kata Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Karena pernah berbohong 3 kali, malu ketemu sama Allah. Kita berapa kali bohong seumur hidup? Jadi kayak lalat tuh. Iya, itu kita rakyat, belum pemimpinnya. Janji, pilih saya. Nanti kalau pilih saya, Pak, ini jalan rata nih misalnya. Iya, rata sama air. Makan aspal buat sendirian. Ada yang kayak gitu Bu di sini. Tuh. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tuh. Kemudian Nabi Ibrahim nggak bisa. Akhirnya disitulah umat Nabi Muhammad bertemu dengan Rasulullah, dan itu yang kita minta syafaat beliau. Makanya tadi Ustaz Syarif melantunkan ketika kita minta sedekah untuk Palestina, kita minta syafaat. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, oh ya Rasul. Minta syafaat. Pada akhirnya, kenapa ini Kiai Asep, DKM bikin nih maulid? Biar kita semuanya dapat syafaat. Syafaat itu pertolongan. Kita kalau ngandelin amal kita untuk masuk surga, Pak, jangan ngarep, Pak. Umur 500.000 tahun aja paling ditimbang cuma seuprit 1% juga nggak nyampe kalau ngandelin amal. Tapi yang kita inginkan apa? Syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak didapatkan oleh nabi lain. Itu ada pada Rasulullah. Nabi lain nggak bisa ngasih syafaat, Pak. Nabi Musa makanya pengen gabung jadi umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad juga minta ke Nabi Isa. Nabi Isa juga nggak mau, nggak bisa ngasih syafaat. Beliau juga belum nikah, nggak nikah sampai kemudian diangkat oleh Allah. Makanya Nabi Isa nggak ada keturunan. Makanya kan kalau saudara-saudara kita dari agama Nasrani kan yang apa sih Pak yang nggak nikahnya? Pastur, ya. Pastur kan nggak nikah ya. Ya itu ngikutin Nabi Isa. Cuma saya sayang banget gitu. Punya perabotan nggak dipakai gitu. Ya. Kemudian dari rumah. Ya, kita nikah semuanya kan? Nikah semuanya alhamdulillah. Insyaallah yang jomblo-jomblo untuk nikah insyaallah. Ya udah nikah insyaallah berkah. Nikah lagi Kiai. Kembali doa Kiai di belakang. Ya Bu, itu intinya Bu. Ini bentar ya, saya udah dicolek-colek. Ustaz, sampai jam 12. Biasanya Ustaz jam berapa? Di berapa jam sekarang? Jam 12. Ibu mau sampai jam 12? Tidak, mau balik Mbak. Oke, biasanya berapa jam Ustaz di sini ceramah? 1 jam? 2 jam ada ceramah Ustaz? Ada? 3 jam? 3 jam? Udah berapa Ustaz mati di sini Pak? Materi udah habis ini. Ya. Barulah ketika itu kemudian kita masuk ke dalam surga, dan di situ kita bisa merasakan semua keindahan-keindahan. Makanya kenapa ada maulid di sini? Biar kita kenal sama Rasulullah, biar Rasulullah kenal juga sama kita. Karena nanti dipanggil ummati, umatku, enggak semua nyaut. Karena ciri-ciri umat Nabi itu ada tanda. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umat Nabi Muhammad itu nanti pada hari kiamat itu datang dengan wajah bercahaya. Kenapa? Min atharil wudu, karena bekas wudu. Kenapa bekas wudu? Orang yang udah wudu pasti dia sholat. Masa wudu kagak sholat? Orang yang
sudah wudu pasti baca Al-Quran. Orang yang sudah wudu pasti berusaha untuk menjaga dari hal-hal yang membatalkannya. Pasti dong, beda antara hati kita Bu secara sugesti punya wudu sama nggak punya wudu, beda Bu. Pengen berbuat maksiat juga kayaknya mikir-mikir kalau lagi ada wudu, betul nggak Bu? Tuh, pengen ngomongin orang juga nggak enak, pengen ngebangkang sama laki juga malu. Saban hari kadang-kadang kita mengaji sama laki ngelawan, ngelawan. Pak, gua ngaji dulu. Ngaji di mana? Tuh di musolari itu sama Kiai Asep. Nitip jemuran ya, kalau hujan angkatin. Lah, sama laki sendiri Bu. Makanya udah bener banget nih ngaji maulid kayak gini. Nih Pak, dosa kita Pak, habis Pak. Digerus, diusap dosa kita. Pulang dari sini bersih. Tentu dosa-dosa yang kecil, dosa yang besar tetap harus dengan taubat. Man kharaja li talabil ilmi, yang keluar dari rumah kata Nabi, niatnya ngaji nuntut ilmu ke sini nih. Fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Ke sini kita ngapain sih emang? Selawatan, gembira dengan kelahiran Nabi. Dan ini nggak butuh dalil, nggak butuh bid'ah-bid'ahan. Maulid dibilang bid'ah, tiup lilin no yang bid'ah pas ulang tahun. Udah tahu lilin mau ditiup, dinyalain. Kan aneh banget ya? Iya nggak sih Pak? Coba mikir aja, nyalain. Happy birthday to you. Matiin lagi. Tuh gitu mah ngapain dinyalain coba? Tuh yang bid'ah. Lah maulid dibilang bid'ah, orang ngaji, ngedengerin ceramah Kang Faiz, ngedengerin Qori, ngedengerin kiai-kiai. Ini tuh ngaji di sini supaya dapat ilmu. Apa-apa sekarang kalau nggak pakai ilmu susah. Yang punya ilmu juga harus tahu tempat dan waktu memanfaatkan dan mengaplikasikan semua ilmu-ilmunya. Apa artinya? Belum tentu semua ilmu yang kita miliki juga bisa dilaksanakan dan bisa dijalankan. Ilmu dalam berdemokrasi ada ilmunya. Ilmu dalam berjamaah ada. Yang sebenarnya kenapa ini di musola? Karena ada asas-asas ilmu. Kenapa harus melalui musola? Karena ilmu ini yang ingin diambil. Dalam sholat jamaah itu sudah diajarkan demokrasi Pak. Apa maksudnya demokrasi? Kita nggak boleh jadi imam di satu tempat kalau makmumnya kagak ridho, betul? Misalnya ada seorang kiai, ada seorang habib, dia datang dari tempat lain, datang ke musola ridho. Tapi warga di sini nggak ada yang kenal sama tuh kiai, sama tuh ustadz. Hatta kalau habib, apakah dia boleh langsung maju ke mimbar lalu menjadi imam? Nggak boleh, kecuali diizinkan sama masyarakat sekitar. Jadi intinya adalah apa? Ridho dari jamaah, itu yang paling penting. Dan semua pengurus masjid ini dipilih dan diutus pada hakikatnya apa? Litamir, untuk memakmurkan siapa? Rakyat. Rakyat itu bahasa Arabnya ro'iyah. Apa arti ro'iyah? Diayomin. Jadi rakyat itu yang bisa memiliki pemimpin yang mampu mengayomi rakyatnya. Itu makanya bahasa Indonesia dan bahasa Arab rakyat sama, ra'iyah. Maka isi fa'ilnya ra'in, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawaban dari siapa yang diayomi olehnya. Jadi nggak sembarangan bisa jadi imam kalau nggak ada ridho dari jamaah. Dari siapa? Jamaah. Dari siapa? Itu yang paling penting. Siapa sih yang boleh jadi imam Pak Ustaz? Yang pertama, aqra'ukum Qur'anan, yang bacaan Al-Qur'annya paling banyak, bacaan Al-Qur'annya paling fasih, hafalan Al-Qur'annya paling banyak. Hafiz dah, duluin dah. Jangan mandang umur. Dia bocil, tapi kalau emang udah punya kapasitas untuk jadi seorang imam, maju dan pilih. Tuh, kalau banyak, pilih lagi yang akbaruhum sinnan, yang usianya paling tua. Ini ada 2 imam Pak Ustadz nih, lahirnya sama nih, detiknya sama, bingung yang paling tua yang mana. Nah berikutnya pilih lagi yang istrinya 2. Enggak ya, itu tambahan dari saya, itu jangan dilihat di kitab lah. Intinya apa? Nyari ridho jamaah. Ini hakikat dari demokrasi. Ini yang diinginkan. Biar apa? Imam ngerti kondisi makmum. Makanya kan kalau kita sholat, ya, imam kalau sholat kan disunahkan untuk al-iltifat, nengok ke kiri dan ke kanan dulu. Ya, imam begini dulu, lihat. Itu bukan semata-mata ngelihat. Kalau kita ngaji di kitab fikih, itu bukan ngelihat, tapi apa? Itu biar tahu siapa sih yang jadi makmum kita. Takutnya ada orang dewasa. Nanti saf pertama kan orang dewasa, saf kedua ada orang-orang tua,
Saf ketiga orangnya cool banget. Maksudnya sukanya baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Itu imam harus tahu, jangan dia imam digentak pakai surat Al-Baqarah, lah mati makmum. Pernah nggak terjadi kejadian ini? Pernah di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat Mu'adz bin Jabal namanya. Ini alim, sahabat paling alim, salah satunya Mu'adz bin Jabal. Ketika imam sholat isya, karena sholat isya waktunya paling luas dari semua sholat, dibaca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Makmum banyak. Pas assalamualaikum warahmatullahi, hilang semua makmumnya. Ini pada kemana nih orang-orang? Akhirnya lapor ke Rasulullah. Yang jadi makmum juga lapor sama Rasulullah. Ya Rasul, qad nafaqu. Mereka udah pada munafik. Tapi yang jadi makmum protes juga. Ya Rasul, qad fatanna. Dia sudah memfitnah kita. Tar dulu, ini ada debat apa ini? Ini debat apa ini? Kok di masjid, kok di musola pada ribut-ribut gini? Didamain sama Rasul. Kenapa? Apa? Lu cerita, lu apa? Ini ya Rasul, Mu'adz bin Jabal ngimamin kita pakai surat Al-Baqarah. Lah saya habis macul tadi seharian, digentak pakai surat Al-Baqarah. Lah saya capek. Tanya lagi ke Mu'adz, Mu'adz, kamu kenapa? Kok baca surat Al-Baqarah? Ya saya kan ngikutin Rasul. Anda waktu itu kan ngimamin saya juga ya Rasul, kan Rasul pakai surat Al-Baqarah. Saya ngimamin betul, tapi yang jadi makmum saya itu kamu. Sekarang kamu ngimamin, yang jadi makmum kamu dia, orang yang cool. Jangan samain. Loh, Rasulullah ngebela orang yang cool ini. Artinya apa Pak, Bu? Ridho dari jamaah. Lihat dulu siapa jamaah, baru ketika udah tahu, oh ini udah kakek tua. Apalagi yang masjidnya di pinggir jalan ya. Ini fikih ini harus tahu banget nih. Oh ini ada kakek-kakek udah sepuh. Oh ini dia mah nggak bisa diri, dia mah harus duduk. Oh ini baru tobat kemarin malam nih, maulid nih, baru tobat dia nih. Jangan digentak pakai surat Al-Baqarah kesian. Baru as-salatu jami'ah, as-salatu la ilaha illallah. Itu hakikat demokrasi diajarkan dalam sholat jamaah. Intinya apa? Rakyat biar pada makmur. Maka penting buat kita rakyat untuk nasbul imamah, memilih pemimpin yang kita anggap paling adil. Tadi siang saya bertemu dengan guru saya, Kiai Mutawakkil Allah dari Genggong. Beliau nasihatin ke kami para alumni, jangan sampai golput. Pemimpin kita di antara tiga ini sudah ada yang adil-adil, sudah ada yang baik di antara yang terbaik. Kalau kalian golput, kalian berdosa. Kalian sudah ngerti fikihnya, kalian sudah ngerti hukumnya, pilih menurut kalian yang terbaik. Kalau kalian masih ragu, pilih apa yang diikuti oleh hati. Kalau hati masih bimbang, ikuti apa kata guru kalian. Tanya sama guru kalian, apa dan siapa yang paling terbaik. Pilih. Saya nggak nyuruh Bu ya di sini ya, nggak menentukan satu atau dua atau tiga. Ibu pilih, bapak pilih yang menurut kita paling adil, paling soleh, paling jago bacaan Qur'annya, bisa menjaga sholat 5 waktu, yang nggak minyak-minyak, yang nggak minta jabatan naik, yang nggak 3 periode-periodean. Pilih. Siapapun terserah itu menurut keyakinan kita masing-masing. Ini sudah diajarkan dalam asas demokrasi. Tuh, semua makmumnya Ridho cakep, semua imamnya Ridho cakep, masuk surga semuanya. Ini maulid cuma setahun sekali, tapi sholat jamaah sehari 5 waktu. Besok Ustadz Syarif, ini sukses apa nggak maulid? Lihat ya dari jamaahnya besok. Dia lagi apa bukan? Biasanya itu. Yang udah tua lagi, kesian kan Ustaz? Anak mudanya pada kemana? Ya, yang hadroh semangat, bagus teman-teman kalian udah pakai hadroh. Ibu kalau punya anak perawan ditaksir sama anak hadroh terima Bu? Ya, hadroh aja habis digebukin, kalau ada anak ibu yang dicolek-colek habis loh dia. Lihat aja tuh, apalagi main haji ya belum wah cepetan jenduk, cakep mainnya. Kagak terima. Yang rajin, makanya kenapa kita harus ngaji itu di sini? Ini esensi atau ruh daripada maulid. Bukan sekarang, tapi besok. Sholat 5 waktu dibuktikan. Kegiatannya makin bertambah nggak? Rapat, bikin kegiatan apalagi pengajian. Ibu-ibu ngaji nggak Bu di sini? Setiap hari apa? Bapak-bapak ada pengajian? Setiap bulan. Setiap Ahad. Yang banyak pengajiannya bapak apa ibu? Hah? Coba. Ya. Bapaknya yang ngaji nggak? Ya, kita ngaji dulu. Biar kita serius sedikit deh. Biar tadi mah ngawur banget ceramahnya. Kita ngaji dulu. Ayo sambung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sambung.
Inna syani'aka. Cakap. Surat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sayasla naran dhata lahab. Fi jiriha. Cakap. Ibu diam. Sekarang bapak-bapak. Ayo. Biar enak ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna waladun. Pagi santri mah. Tuh kan, ketahuan kan siapa yang lagi ngaji? Coba Bu sekali lagi Bu, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wailul likulli humazatin lumazah. Wadduha. La uqsimu bihadzal balad. Begitu Pak, enak. Jadi nyautnya enak. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Dengan ketawa nih yang mengaji yang mana nih kan Allah. Ya, alhamdulillah. Ini udah tampang-tampang surga semua dah kayak gini dah semuanya. Mau tahu tampang surga Bu kayak gimana Bu? Tampang surga itu ketika lagi nyuci, ngorek-ngorek kantong suami, nemu duit 50.000 rupiah. Kira-kira itu duit masuk kantong ibu atau dibalikin ke suami? Tuh, tampang-tampang surga Pak. Jadi kalau duit Bapak hilang jangan nuduh orang lain dulu Pak. Tampang-tampang surga Bu. Kalau di kantong ibu ada duit 50.000 satu lembar, 5.000 satu lembar. Kiai Asep mengumumkan, yuk kita bantu saudara kita yang ada di Palestina. Yang keluar yang 5.000 ke 50.000. Tampang surga. Ya, ketahuan semua. Ya. Alhamdulillah. Makanya kenapa kita ngaji di sini, kenapa kita minta ridho dari guru-guru di sini, minta keberkahan dari kiai-kiai yang ada di sini. Tujuannya satu. Biar kita di yaumil kiamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Nggak ada yang menjamin amal-amal kita yang mana. Nggak ada yang menjamin kita akan menjadi apa nanti. Yang menjamin semuanya adalah bagaimana ijtihad kita sendiri, ibadah kita sendiri, keyakinan dan kemauan kita sendiri untuk menjadi hamba Allah yang baik. Allah nggak pernah melihat wajah kita seperti apa, muka kita seperti apa. Yang Allah lihat adalah bagaimana takwa kita. Maka buat para anak-anak, jemput surga kalian dengan bakti kepada kedua orang tua kalian. Ada yang ibu punya anak 5 di sini? Ibu ada yang punya anak 5 di sini? Ibu punya anak 5. Ibu anaknya 5. Yang pertama umur berapa tahun Ibu? Udah nikah semua. Semua ibu cucu berapa? Masya Allah. Ada yang masih jomblo Bu? Beliau punten ibu siapa? Ibu Marwati, Ibu Hajah, Masya Allah Ibu Haji punya 5 anak. Itu bayangin, kalau misalnya beliau satu anaknya aja dimandiin sehari 2 kali sampai umur 5 tahun, itu berapa itu? Coba nih buka kalkulator. Sehari Ibu Hajah mandiin anak 2 kali, setahun 365. 365 kali 5 berapa? Iya coba hitung. 365 kali 5 berapa nih? 1.800 kali 2 karena mandi 2 kali. Ini di luar berak ya. 3.600 satu anak loh. Beliau sudah memandikan 3.600 kali 5. 18.000 kali mandiin ya Allah. Nah kita sebagai anak ngerti nggak nih? Kita sebagai anak sadar nggak nih?
Tuh, maka jemput ridho kalian wahai para anak dengan doa dari orang tua kalian. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah Bu Haji berkah Ibu. Ibu, ini buku buat Ibu Haji ya. Satu. Bisa Ustaz Fadil sampaikan ke ini. Ibu doain saya Bu ya. Biar saya berkah Kang Fadil, Ustaz Fadil kasih ke Ibu Punten ya. Ke Ibu Hajah. Mudah-mudahan berkah. Di buku ini ada nomor rekening Bu ya, entar. Enggak Ibu, enggak. Insyaallah. Berkah buat Ibu. Mudah-mudahan saya nggak tahu siapa anak-anak Ibu, mudah-mudahan mendengarkan suara ini dan bisa menjadi anak-anak yang solehah. Amin. Dan buat kita sebagai seorang istri, jemput ridhonya melalui doa dari sang suami. Ayyuma mar'atin matat, wanita manapun yang meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, sementara suaminya ridho kepadanya, dakhalatil jannah, masuk surga insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jalan-jalan ke Duren Mekar sudah cukup sampai di sini saja. Saya juga nggak bisa mantun karena saya juga bukan ustadz pantun. Terima kasih, jazakumullah. Sebelumnya saya minta semuanya diangkat tangannya dulu. Kita minta angkat tangan dulu. Mudah-mudahan kekhusyuan ini ya dibalikan tangannya nih, set gitu. Sudah. Terima kasih Ustaz Kiai, mohon ridho, mohon maaf kalau ada yang salah, masih belajar. Habis ini bisa di follow saya dan doakan tahun depan nonton saya di Indosiar lagi insyaallah di Aksi Asia. Mudah-mudahan juara 1 kali ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Fikri Habibullah Muharram LCSH yang telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah apa yang ibu dan bapak sedekahkan tadi mendapatkan sebesar Rp959. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yakni pembagian berkat yang diiringi dengan sholawat. Kepada yang bertugas disilakan.